Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 5139, 5140, 5141. Pria Parubaya itu lenyap menjadi abu, bersama seluruh anggota klannya yang ditelan oleh bencana guntur berdarah. Entah berapa lama waktu berlalu sebelum guntur mengerikan itu akhirnya mereda, meninggalkan keheningan yang mencekam seperti kematian. Di sekeliling mereka hanya ada tumpukan jasad dan bau amis darah yang menyengat. Dev pun menarik kembali perisai emasnya, wajahnya tampak pucat pasi dan tubuhnya sangat lemah. Untuk menyelamatkan puluhan orang ini saja, ia telah menghabiskan hampir seluruh kekuatannya, apalagi jika harus menyelamatkan lebih banyak, jelas bukan hal yang mungkin baginya. Kenapa kau tidak menyelamatkan ketua kami? Padahal kau bisa melakukannya, bentak pemuda berbaju putih dengan mata penuh kemarahan, menuduh Dev tanpa ragu. Namun Humazi segera melangkah maju dan menamparkan pemuda itu dengan keras, lalu berkata, "Ingat ini baik-baik, dia bisa menyelamatkan kalian, dan juga bisa membunuh kalian." Setelah itu, ia segera menopang tubuh Dev dan bertanya, "Kau tidak apa-apa?" "Aku baik-baik saja," jawab Dev seraya menggeleng, meski seketika wajahnya berubah waspada, matanya tajam menatap ke kejauhan. "Mereka datang," ucapnya berat. Humazi juga segera merasakan bahaya itu dan tanpa buang waktu menyeret Dev dan yang lain pergi secepat mungkin. Para kultivator muda dari suku Wuyu pun ikut menyusul dengan kecepatan penuh. Tidak lama setelah mereka pergi, 3 sosok berjubah hitam muncul di tempat itu dan menatap tumpukan mayat dengan senyum puas. Tanpa buang waktu, ketiganya mulai bekerja, membagi tugas dan mengumpulkan roh-roh para korban dari jasad-jasad tersebut. Sementara itu, Dev dan rombongan telah melarikan diri hingga ribuan mil jauhnya baru kemudian berhenti. Ia terengah-engah, tubuhnya kelelahan luar biasa akibat pengorbanan besar yang belum sempat dipulihkan dan harus langsung digunakan lagi untuk melarikan diri. "Sepertinya aku harus lebih giat melatih tubuhku. Kalau tidak, tak mungkin aku bisa menahan bencana guntur berdarah dan mencapai surga tingkat keempat," gumamnya sambil menahan nyeri dan letih di sekujur badan. Ia pun bertekad untuk mencari kesempatan guna menguasai teknik latihan tubuh dari sekte kuno barbar, agar fisiknya bisa lebih kuat lagi. Selama ini pertumbuhan kekuatannya terlalu cepat, sehingga pelatihan fisik jadi tertinggal jauh, belum lagi tubuhnya sudah rusak parah akibat berkali-kali dirasuki oleh Raja Iblis Awan Merah. Di saat itu, gadis muda dari klan Wuyu menghampiri dan berkata tulus, "Terima kasih karena telah menyelamatkan kami." Namun pemuda berbaju putih kembali membuka mulut dengan sinis, "Terima kasih buat apa? Dia menyelamatkan kita karena sudah menerima semua sumber daya kita. Itu cuma transaksi, tak perlu dibesar-besarkan. Lagi pula, dia jelas bisa menyelamatkan ketua kita, tapi malah membiarkannya mati. Orang seperti ini tidak punya belas kasihan." "Tutup mulutmu," bentak si gadis dengan marah, membentak pemuda itu tanpa ragu. Sementara itu, Dev menatap dingin ke arah pemuda tersebut, kemudian melambaikan tangan, membuat ribuan kantong penyimpanan muncul di hadapan semua orang. "Yang mana kantongmu?" tanyanya tenang pada pemuda itu. "Aku." Si pemuda terdiam, tak bisa menjawab. "Yang mana kantongmu? Ambil sekarang," ulang Dev tajam. Si pemuda akhirnya menggerakkan tangannya dan menarik satu kantong penyimpanan ke tangannya. Ini punyaku," katanya. "Kalau begitu, kantongmu sudah kembali padamu. Jadi aku tidak berutang apapun padamu. Hidupmu adalah hasil pertolonganku, dan sekarang aku akan mengambilnya kembali," ujar Dev dengan suara sedingin es. Pemuda itu terkejut dan berteriak panik, "Apa yang ingin kau lakukan?" Si gadis buru-buru mencoba menenangkan, "Tolong. Dia sadar akan kesalahannya, kumohon jangan." Namun belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Dev mengangkat tangan dan memunculkan pedang pembunuh naga, dan seberkas cahaya pedang langsung melesat deras, menebas kepala si pemuda sebelum ia sempat bereaksi sedikit pun. Kepala itu terlepas begitu saja dari tubuhnya. Melihat kepala pemuda berbaju putih terpenggal, puluhan kultivator muda langsung terdiam dalam keterkejutan sebelum akhirnya menatap Dev dengan sorot mata penuh kemarahan. Beberapa dari mereka bahkan hendak menyerang, namun segera dicegah oleh si gadis yang berdiri di depan mereka dengan sekuat tenaga, sambil berteriak lantang, "Tidak ada yang boleh bergerak. Ini akibat ulahnya sendiri, sahabat ini tidak berbuat salah sedikit pun." Dev hanya menyapu mereka dengan pandangan dingin lalu berkata, "Nyawa kalian adalah milikku yang telah menyelamatkan kalian dan aku bisa mengambilnya kapan saja. Jika kalian sudah tak ingin hidup, ambillah kembali kantong penyimpanan kalian." Ucapannya membuat semua orang tertunduk diam, tak satu pun berani bersuara lagi setelah melihat kemampuan Dev yang jelas tak bisa dianggap remeh.
Si gadis segera berusaha melunakkan suasana. Sahabat, kami sangat berterima kasih karena telah menyelamatkan kami. Maafkan dia yang tak tahu cara berterima kasih dan malah mencoba memaksamu secara moral. Orang seperti itu memang pantas mati. Ia lalu melanjutkan dengan penuh harap, bolehkah kami tahu nama dan asalmu? Apakah kami boleh mengikuti jejakmu? Ia paham, dengan kekuatan mereka yang tersisa, membangun kembali klan Wu Yu adalah hal yang nyaris mustahil, bahkan mereka bisa saja diburu satu persatu hingga punah, karena itu mereka butuh tempat berlindung dan Dev adalah sosok yang tepat untuk dijadikan sandaran. Namun Dev yang sudah memahami maksudnya, hanya mendengus dingin, urus dirimu sendiri. Mulai sekarang, kita tak berutang apapun. Setelah berkata demikian, ia langsung berbalik dan pergi bersama Humazi dan yang lainnya. Menatap punggung Dev yang perlahan menghilang di kejauhan, si gadis hanya bisa menghela napas dan membawa sisa rombongannya menjauh, tak yakin apakah mereka benar-benar bisa membangkitkan kembali klan Wu Yu suatu hari nanti. Setelah menempuh perjalanan ribuan mil, Dev memilih sebuah tempat tersembunyi untuk beristirahat. Ia meminta Humazi dan yang lain berjaga, sebab ia perlu masuk ke dalam menara penindas iblis untuk memulihkan diri. Dalam kondisinya sekarang, menyerang Sekte Tianyan jelas bukanlah pilihan yang realistis. Di dalam menara, Dev memulihkan diri dengan penuh konsentrasi, berlatih teknik latihan tubuh dari benua barbar yang baru ia kuasai. Dengan banyaknya sumber daya yang diperolehnya dari klan-klan sebelumnya, ia tak lagi kekurangan bahan untuk meningkatkan kekuatannya. Entah sudah berapa lama ia mengasingkan diri, namun saat membuka mata, ia menyadari tubuhnya kini diselimuti cahaya redup yang berdenyut lembut. Ia menghirup napas dalam-dalam, merasakan kekuatan fisik yang meningkat berkali-kali lipat dari sebelumnya. Teknik latihan tubuh ini memang luar biasa, pikirnya, karena tubuhnya kini jauh lebih kuat, dan itu secara otomatis meningkatkan keseluruhan kekuatannya juga. Ketika ia keluar dari menara dan memandang langit, ia bertanya, Master Hu, sudah berapa lama aku di dalam? Baru 3 hari, jawab Humazi. Dev terkejut, di dalam menara waktu berlalu selama 1 tahun penuh. Kau baik-baik saja, sudah pulih? Tanya Huo Jingjing dan Mo Qingyun penuh perhatian. Aku sudah pulih, ayo lanjutkan perjalanan ke Sekte Tianyan, jawab Dev sambil tersenyum. Dipandu oleh Yun Wuya, mereka pun melanjutkan perjalanan ke Istana Tianyan, yang terletak di puncak Tianyan, sebuah tempat yang selalu diselimuti kabut abadi. Gerbang besar sekte itu diukir dari es hitam berusia 10.000 tahun, dengan tulisan tua bergaya kuno, garis keabadian Tianyan, abadi sepanjang masa, mencerminkan aura agung dan tak terbantahkan. Ketika rombongan Dev tiba di pelataran istana di kaki gunung, 2 penjaga berbaju putih susu segera menghadang mereka. Siapa kalian berani-beraninya memasuki wilayah istana Tianyan tanpa izin? Kata salah satu dari mereka sambil menyipitkan mata menatap Dev, yang menyembunyikan aura kekuatannya. Karena tak merasakan kekuatan menggentarkan dari Dev, sikap penjaga itu berubah meremehkan. Sekte Tianyan bukan tempat berkumpulnya kucing dan anjing jalanan. Kalau tidak diundang, enyahlah dari sini sekarang juga, ucapnya dengan nada menghina. Humazi baru hendak maju untuk membalas ucapan mereka, namun Dev segera mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Ia menatap ke arah gerbang gunung yang menjulang tinggi dan tersenyum dingin, lalu berkata, panggil orang yang bertanggung jawab di Sekte Tianyan keluar. Aku datang untuk mengambil kepalanya. Ucapan itu membuat suasana sekitar seketika membeku. Kedua murid penjaga itu tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, dari mana datangnya orang gila ini? Berani-beraninya membual di depan gerbang Sekte Tianyan. Lihat saja, tingkat kultivasimu hanya di peringkat 5 alam dispersi abadi, otakmu pasti sudah rusak. Mau cari mati? Ya. Salah satu dari mereka, yang mulai kehilangan kesabaran, mengayunkan tangannya, memanggil sebilah pedang kecil berwarna biru yang langsung diarahkan ke dahi Dev. Cepat enyah dari sini, kalau tidak, jangan salahkan kami bila pedang Sekte Tianyan mencicipi darahmu. Namun Dev bahkan tak mengangkat pandangan. Ia hanya menggerakkan sedikit auranya. Seketika, tekanan tak kasat mata jatuh dari langit bagaikan sungai Bima Sakti, menyelimuti seluruh pelataran istana. Kedua murid yang berada di peringkat 6 alam dispersi abadi itu langsung merasa seolah ditimpa gunung, lutut mereka bertekuk menghantam tanah, tulang-tulang mereka bergerak menahan beban, dan mulut mereka memuntahkan darah. Pedang kecil berwarna biru itu pun jatuh dan hancur berkeping-keping. Kau siapa sebenarnya? Tanya salah satu murid dengan wajah pucat pasi penuh ketakutan. Dev tidak menjawab, hanya dengan tatapan dingin, tubuh murid itu langsung meledak dan darahnya menyembur membasahi tubuh rekan di sebelahnya. Murid yang tersisa gemetar ketakutan, segera menjatuhkan diri, menyembah dan menghantamkan dahinya ke tanah. Ampunilah aku, senior, ampunilah aku. Dev berjalan melewati murid itu tanpa menoleh sedikit pun dan hanya bergumam, berisik. Rombongan Dev pun melangkah masuk ke dalam sekte, membuat para murid yang berpatroli sepanjang jalan terkejut dan segera membunyikan lonceng peringatan. Suara dentangan keras bergema di seluruh puncak Tianyan, menggema hingga ke ruang-ruang pertapaan para tetua.
Tak lama kemudian, 5 sinar cahaya melesat dari berbagai penjuru puncak dan mendarat di hadapan Dev. Di depan mereka berdiri seorang tetua berjenggot putih dan berwajah muda, mengenakan jubah kuning pucat dengan sabuk giok bertuliskan, Tetua Tianyan, yang tak lain adalah Tetua Zhao, pengawas hukum sekte, dengan kultivasi di peringkat 8 alam dispersi abadi. Tatapan Zhao tajam, menyapu satu persatu anggota rombongan hingga akhirnya berhenti di Dev. Ia mengerutkan kening, meski Dev tampak hanya berada di tingkat 5, namun auranya terlalu dalam untuk diukur. Namun, Zhao tidak terlalu khawatir. Sekte Tianyan memiliki ratusan kultivator kuat di tingkat 6 dan 7, jadi sekalipun Dev menyembunyikan kekuatan, ia tidak akan mampu mengguncang fondasi sekte. Aku datang untuk memusnahkan sekte ini, kata Dev datar, seolah menyampaikan berita biasa. Memusnahkan sekte, salah satu tetua di belakang Zhao tertawa sinis. Anak muda, tahu tidak kau sedang bicara dengan siapa? Sekte Tianyan telah berdiri selama ribuan tahun dan melahirkan 3 leluhur tingkat abadi bumi yang sudah naik ke alam 4. Sekte seagung ini, bukan tempat bagi bocah seperti kau untuk bersikap arogan. Zhao mengangguk ringan, kami tak punya dendam atau urusan denganmu. Mengapa kau ingin memusnahkan seluruh sekte kami? Tetua lain mendengus dan berkata, Zhao, tidak perlu buang-buang waktu dengan anak ini. Tangkap saja. Setelah bicara, ia mengibaskan lengan jubahnya dan mengirimkan 18 bendera merah ke udara. Seketika, formasi besar terbentuk dengan kabut merah menyelimuti sekeliling, dan suara-suara tajam menggema dari dalam, menyerang kesadaran jiwa siapapun yang mendengarnya. Trik rendahan, kata Dev dingin. Ia bahkan tidak mengeluarkan pedang pembunuh naga miliknya. Hanya dengan menjentikkan jarinya, cahaya kemasan melesat menembus kabut merah seperti pisau panas memotong mentega, menghantam 18 bendera merah itu dan langsung menghancurkannya berkeping-keping. Formasi besar runtuh dengan suara ledakan. Tetua yang menciptakannya langsung terguncang hebat, darah menyembur dari mulutnya, dan ia terhuyung mundur beberapa langkah dengan wajah pucat pasi. Bersambung.